Selamat sore semua. Hari ini Senin tanggal 26 Mei 2025. Saya kuasa hukum dari Pak Ferry, ya, ayahnya Pepi, ya, warga Sangata, ya, Kalimantan Timur. Ini baru saja melaporkan oknum penyidik Satres Narkoba Polres Kutai Timur, Kalimantan Timur, atas dugaan rekayasa barang bukti narkoba seberat 101 gram. Jadi kejadiannya pada tanggal 25 Oktober 2023, ya Bevi. Ayahnya Bevi ini, ya, dari Sangata menuju Kaubun. Karena Pak Ferry ini, ayah ini mempunyai kebun, ya, yang mau dirintis, mau digarap. Ya, di sana mempunyai karyawan, ada 11 orang pekerja, sehingga harus dikasih makan. Jadi hari itu Pak Ferry ini mau ke kebunnya di Kaubun, masih Kutai Timur. Mengingat mau memberi makan, jadi Pak Ferry ini membawa bahan-bahan pokok, ya, bahan-bahan makanan. Ada yang mau dibeli lauknya, yaitu ayam potong. Akhirnya Pak Ferry menghubungi pedagang ayam. Nah, pedagang ayam itu informasinya itu dia residipis narkoba, ya, mantan terpidana informasinya. Nah, tetapi bagi Pak Ferry karena dia penjual ayam, ya, dia beli siapapun pedagangnya tujuannya beli ayam. Kemudian dihubungilah pedagang ayam itu, masih ada ayam atau tidak. Ternyata ada. Nah, akhirnya ya sudah, sambil menuju ke kebunnya di Kaubun, itu melewati penjual ayam. Perjalanannya itu kurang lebih 1 jam dari Sangata, ya, ke di desa Sepaso, ya, kecamatan Bengalon, Kutai Timur. Itu jaraknya 1 jam dari Singagembara, ya. Jadi jaraknya itu 1 jam dari rumahnya Pak Ferry, desa Singagembara, ya, Sangata, menuju ke desa Sepaso, kecamatan Bengalon, itu jaraknya kurang lebih 1 jam. Kemudian Pak Ferry berangkat. Setelah berangkat, itu tiba-tiba penjual ayam berinisial A, ya, itu telepon Pak Ferry, ya. Jadi tidak mau ambil ayamnya segera karena saya mau keluar. Nah, mau keluar dari rumah. Pak Ferry ya jadi kan gitu. Nah, akhirnya jalan lah. Begitu sampai di Jalan Awanglong, ya, desa Sepaso, kecamatan Bengalon, ya, di depan rumahnya saudara A ini, penjual ayam ini, ya, begitu berhenti Pak Ferry dengan mobil Kijang Innova warna putih, tiba-tiba, ya, itu mobil ada yang buka pintunya. Pintu sebelah kiri bagian belakang, ya. Ada yang buka pintunya. Nah, karena terkunci, pintu itu langsung dipaksa dibuka, ya, Pepi. Langsung dipaksa dibuka, bahkan handle-nya itu patah, lepas. Nah, ada beberapa orang sebelah kiri yang buka handle, ada, ya. Kemudian ada lagi yang sebelah sana, ya, jauh, ya. Kemudian ada lagi yang sebelah sana, ada lagi yang sebelah sana, ya. Jadi ada 5, ya, orang itu. Nah, ternyata orang itu, ya, itu polisi dari Satres Narkoba Polres Kutai Timur ternyata. Pak Ferry ini bingung. Begitu baru nyampe, kemudian tiba-tiba dibuka pintunya seperti ada orang seperti mau masuk. Pak Ferry bingung. Akhirnya nggak dikasih buka itu, tetap terkunci. Nah, karena terkunci kemudian patah, ya, langsung ditembakin mobil itu. Dar, dar, dar. Ada 3 kali, ya, 3 kali tembakan dan ada buktinya, ya. Nah, akhirnya Pak Ferry balik lagi ke Sangata. Sampai di pos lalu lintas Simpang Pendidikan, Pak Ferry kena di sana, dikejar. Akhirnya setelah dikejar, Pak Ferry dimasukin ke pos lantas di situ, kemudian, ya, Pak Ferry diinterogasi, ya, kemudian dibawa ke rumahnya lagi ke Sangata. Di rumahnya ada istrinya, ada anaknya,
Pak Peri tidak boleh turun dari mobil, tetap di mobil dalam. Kemudian oknum-oknum polisi itu menggeledah rumah Pak Peri, di mana disaksikan oleh istrinya. Digeledah semua, tidak ada ketemu barang bukti narkotika atau barang narkoba pun, tidak ada. Plastik klip sama timbangan kue milik istrinya Pak Peri, karena istri Pak Peri suka bikin kue, ya, timbangan kue sama plastik klip disita, dijadikan barang bukti. Nah, setelah itu Pak Peri dibawa lagi, ya, ke TKP. Jadi di waktu Pak Peri nyampe di rumah si A, penjual ayam itu, ya, itu jam 14 siang atau jam 2 siang, ya. Kemudian, ya, Pak Peri dibalik lagi tancap gas ke Kabupaten Sangatta, kemudian kena di sana, ya. Kemudian dibawa ke rumah. Nah, dari rumah ngambil timbangan kue polisi itu sama plastik kue, ya. Kemudian ke TKP lagi sampai jam 9 malam. Ditinggal itu dari TKP jam 2 siang sampai balik lagi ke sana jam 9 malam, ya. Itu kemudian Pak Peri begitu sampai TKP suruh ngambil bungkusan, ya, yang nggak taunya isinya itu narkoba. Lah, Pak Peri tidak mau karena boro-boro dia melempar tuduhannya karena Pak Peri ini melempar dari pintu samping kiri. Pak Peri nyetir sendiri di sebelah kanan, melemparnya ke sebelah kiri. Di sebelah kiri itu tadi ada polisi, ada 3, ya, di samping itu agak jauh, katanya. Kemudian agak ke belakang, kemudian di samping mobil yang narik handle pintu sampai patah. Lah mana mungkin Pak Peri kemudian melempar ada polisi. Jadi nggak ada yang dilempar. Jadi sehingga ketika suruh ngambil Pak Peri tidak mau. Nah, yang ganjal, ya, yang aneh, itu TKP ditinggal oleh Pak Peri sama polisi tadi yang ngejar 6 jam, dari jam 2 siang dikejar terus balik lagi ke situ lagi, itu jam 9 malam, ya, 7 jam, ya, jam 9 malam ke situ. Ada di situ. Bayangkan, saya sudah investigasi ke sana, di depan TKP itu ada rumahnya Pak RT. Pak RT tuh kerja. Pak RT pulang jam berapa? Saya bilang. Pak RT pulang jam 4. Lalu kemudian Pak RT ke depan nggak? Oh iya, ya kadang ke situ. Rame nggak? Ya rame banyak. Pernah nggak melihat ada bungkusan plastik di pinggir jalan? Gitu? Jam 5, jam 6. Pokoknya sebelum jam 9 lah, sebelum polisi balik lagi. Ya dia tidak melihat apa-apa. Tiba-tiba jam 9, ya, itu polisi suruh Pak Peri suruh ambil bungkusan itu. Nah, katanya itu narkoba, ada 101 gram. Pak Peri tidak mau ngambil karena tidak merasa memiliki, tidak pernah merasa melempar. Akhirnya barang itu diambil sendiri oleh oknum polisi. Nah, setelah diambil, nah kemudian Pak Peri dibawa ke tempat tongkrongan. Ya, tempat tongkrongannya polisi narkoba di Jalan Komando. Jalan Komando. Ya, masih Kutai Timur, ya. Ya. Di situ Pak Peri dikasih pilihan 3 pilihan. Pertama bisa carikan narkoba seberat 1 kilo. 1 kilo. Kalau mau bebas kan itu. Ya. Ya. Carikan narkoba 1 kilo kalau mau bebas, coba. Pilihan kedua, carikan bandar besar untuk tukar kepala. Kedua, carikan bandar besar untuk tukar kepala biar bisa bebas, Pak Peri. Ya. Terus ketiganya? Ketiga masih hampir sama sih dengan kalimat adakah bandar besar dengan berat narkobanya 1 kilo, supaya karena mereka belum dapat tangkapan yang seperti itu, sementara kota sebelah sudah Bontang katanya, ya. Kota Bontang sudah ada tangkapan. Sangatta belum. Makanya 3 pilihan ini diminta Pak Peri kalau mau bebas. Ya jelas Pak Peri tidak bisa memenuhi pilihan golongan-golongan orang, oknum-oknum biadab gitu. Ya jelas tidak bisa ini orang. Nah, akhirnya karena tidak bisa, ya, Pak Peri itu diinterogasi di situ sampai jam 4 pagi, katanya. Ya, tidak dibawa ke Polres itu, ke Kutai Timur, sampai jam 4 pagi. Baru jam 4 pagi, ya, setelah memang Pak Peri
mintai persyaratan seperti itu dia mampu, tidak bisa, akhirnya dibawa ke Polres. Nah, setelah dibawa ke Polres, ya, kemudian Polres Kutai Timur itu melakukan rilis, ya. Rilisnya itu ada di Instagramnya, ya. Itu timbangan kue yang ditampilkan, timbangan kue. Kemudian, ya, plastik kue itu dirangkapkan, ya, dimasukin, ya, barang bukti, nggak tahu itu barang buktinya dari mana. Nah, kejanggalan yang kedua, ya, saudara A yang mendesak lewat telepon meminta Pak Peri agar segera ke rumahnya, silakan ambil ayamnya itu. Pada saat nyampe di rumahnya, ini saudara A ini nggak nongol, nggak muncul. Kejanggalannya, ini tidak dijadikan saksi. Harusnya polisi ketika menyita handphonenya Pak Peri, kelihatan ini komunikasi dengan siapa. Kan komunikasi dengan saudara A, penjual ayam itu. Jadikan saksi dong. Saya curiga, ya, ini saudara A ini semacam orang yang disuruh, ya, oleh oknum polisi itu untuk mempercepat Pak Peri ke situ. Entah, ya, apa maksud dan tujuannya. Ya, kemudian Pak Peri ini dipenjarakan. Saya khawatir, ya, saya khawatir ini upaya untuk menyelamatkan bandar atau pemain narkoba yang sebenarnya. Jadi biar seolah-olah laporan ke pimpinan itu, ya, itu dapat, ya, pemain narkoba. Padahal ini bukan. Sehingga selamatlah untuk Kabupaten Sangatta. Saya khawatir seperti itu. Makanya ini Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit yang terhormat, Bapak awas, Bapak hati-hati dibohongi oleh laporan-laporan bawahan yang seperti ini ceritanya, Pak. Oleh karenanya, ya, hari ini saya bersama anaknya Pak Peri ini jauh-jauh, ya, Devi dari Kalimantan Timur datang ke sini melaporkan dugaan rekayasa barang bukti narkoba 101 gram saat melakukan penangkapan Pak Peri, ayahnya Bepi. Sudah resmi, ya, ini laporannya. Ini sudah resmi laporannya. Hari ini 26 Mei 2025. Perihal pengaduan atas dugaan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh penyidik Satres Narkoba Polres Kutai Timur, ya, Polda Kalimantan Timur, dalam menangani laporan polisi nomor LP 64/2023 Kaltim Reskrim tanggal 25 Oktober 2023 berupa adanya rekayasa dalam barang bukti narkotika pada saat penangkapan klien pengadu. Ya, yang lapor saya nih. Saya sebagai kuasa hukumnya tadi sudah dilengkapi surat kuasa. Nah, kemudian kejanggalan selanjutnya, ya, saya melampirkan putusan pengadilan ini sebagai bukti. Di dalam putusan pengadilan ini, kalau kasus narkotika, ya, itu tidak ada saksi, ya, itu saksinya itu anggota polisi yang menangkap. Anggota polisi yang menangkap ini ada 2 orang di sini, ya, bersaksi. Satu berinisial M, yang kedua berinisial J. Dua-duanya, ya, memberi kesaksian. Di antaranya adalah bahwa ketika dilakukan interogasi di pos Simpang 3, lampu merah Jalan Pendidikan, bahwa terdakwa mengaku memperoleh sabu tersebut dari saudara Kahar. Dan kemudian setelah kembali dilakukan interogasi di kantor, terdakwa mengaku tidak tahu. Saya sudah ke Lapas Bontang, di mana Pak Peri menjalani hukuman. Pak Peri ini menjalani hukuman 15 tahun coba. Akibat dugaan rekayasa ini, akibat rekayasa kasus rekayasa barang bukti narkotika ini, Pak Peri ini divonis penjara 15 tahun. Dan saya sudah ke sana, saya tanyakan, saya verifikasi ini, benar nggak? Tidak pernah dia mengatakan bahwa barang dari Kahar, ataupun mengakui. Jangankan dari siapa, mengakui saja memang dia nggak merasa. Tidak pernah.
Lalu bagaimana muncul ini diinterogasi? Dia sendiri katanya yang ngomong ini dari Kahar ya. Ini dari Kahar ya gitu. Jadi polisi sendiri yang ngomong itu. Oleh karenanya, karena polisi ini telah berani ya, memberikan kesaksian dalam putusan pengadilan ini, ada 2 orang ini ya berinisial M dan J ini ya ngomong bahwa pada intinya barang bukti dari Kahar. Oleh karenanya ini saya laporkan atas memberikan kesaksian palsu. Makanya di Propam ini surat kuasa saya ya pengaduan ini diantaranya melampirkan putusan pengadilan. Saya lampirkan ini ada nama polisi yang diduga memberikan kesaksian palsu ini. Nah, kenapa saya katakan ini memberikan kesaksian palsu? Ya, 2 orang yang mengatakan barang bukti itu diperoleh dari Kahar. Karena Kahar itu sudah meninggal 4 bulan yang lalu. Coba bagaimana oknum polisi itu mengatakan bahwa barang ini dari Kahar, ya? Pada saat penangkapan ya di BAP, kemudian di persidangan ya yang sudah putus ini ya penangkapan tanggal 25 Oktober 2023. Sementara Kahar sudah meninggal dunia jauh 4 bulan yang lalu, bulan Juni, tanggal 5 Juni. Ada surat kematiannya. Surat kematian Kahar, meninggal. Ya. Kahar itu bandar narkoba. Dia meninggal di lapas Tarakan. Meninggal sejak 5 Juni 2023. Beritanya juga ada di radar Tarakan. Ya. Nah, makanya keterangan 2 oknum polisi di sini bahwa bulan Oktober mengatakan barang bukti itu dari Kahar dibantah dengan surat kematian. Ini Kahar 4 bulan yang lalu sudah meninggal dunia. Telak ini. Ya. Ini dugaan rekayasa kasus. Saya minta kepada Bapak Kapolri agar segera menindaklanjuti pengaduan kami yang sudah resmi ya, kami adukan di Yanduan di Propam Polri. Polri presisi harus bisa dibuktikan. Kalau ada oknum-oknum yang merekayasa sampai merugikan masyarakat kecil sampai jadi korban, ya, ini harus diberantas. Karena ini sering terjadi. Silakan saja masyarakat yang menonton ini komen di bawah. Kayak gini sering terjadi tidak? Silakan komentar di bawah. Biar tahu Bapak Kapolri. Oke, itu saja. Bevi, ada yang mau sampaikan? Cukup, ya. Demikian.